Oke, halo semuanya. Pada video kali ini kita akan coba untuk review market kembali ya teman-teman. Oke, pada tanggal 10 Oktober 2024 untuk perdagangan hari ini IHSG kembali ditutup minus ya, turun sekitar 0,28% atau sekitar 21 poin di level 7.480. Untuk posisi saat ini ya IHSG masih terpantau tertekan ya. Kelihatannya masih ingin menguji support berikutnya teman-teman. Jadi ini kalau misalnya 74 nya jebol, kemungkinannya IHSG akan ke 7.300-an. Ini bisa warning untuk kita untuk lebih berhati-hati gerakan IHSG kita. Tapi harapannya semoga tidak terjadi ya. Jadi besok bisa hijau pada hari Jumat tanggal 11 Oktober 2024. Terus kemudian kita lihat untuk dari sisi flow asing teman-teman ya. Kita lihat di sini flow asing masih mencatatkan net sell ya. Di pasar reguler ini keluar sekitar 766 miliar day. Terus kemudian kalau kita lihat transaksi foreign hari ini, kita cek di sini ya. Jadi untuk hari ini top buyingnya atau net buy-nya asing lebih banyak di saham Mayora, Bumi, Agra, BGU, Era, XM sama BCA. Wah, mungkin nih BCA biasanya net sell ya, sekarang berbalik arah nih jadi net buy teman-teman. Mayora yang hari ini digempur ya, diturunin 3,3%, malah justru banyak diserok sama asing teman-teman. Terus kemudian untuk net sell asing kira-kira di saham mana untuk hari ini? Oke, ternyata net sell asing kebanyakan untuk hari ini masih di saham BNI. Terus kemudian Adaro, ONTR, BNI, Bukalapak ya, Bukalapak, STPIA sama Mandiri. Oke, lalu saham-saham apa aja yang mungkin bisa kita pantau untuk besok tanggal 11 atau hari Jumat ya teman-teman. Ya, kita akan review saham-saham yang hari ini mungkin pergerakannya menarik ya, ataupun fluktuatif. Oke, mungkin kita langsung aja ya, cepat aja. Untuk saham yang pertama teman-teman, mungkin kita bisa cek ini saham Kepik ya, KPIG. Hari ini lumayan volatil banget ya saham ini. Jadi posisi dia rebound ya, dari posisi kemarin dari Kamis dia turun tajam, hari ini dia dibalikin naik luar biasa kencang, volume juga lumayan gede ya teman-teman. Di sini masih di ini masih ke arah yang positif dan cross teman-teman. Nah, mungkin untuk saham ini masih bisa diperhatikan untuk besok teman-teman. Barangkali besok masih ada volatilitas yang cukup menarik untuk bisa kita perhatikan. Tapi karena volatilitasnya tinggi, buat yang ingin masuk mungkin dipertimbangkan saja untuk antri dan bisa dipantau ya. Untuk area support kalau misalnya ada yang pengen antri ya, itu posisinya mungkin kira-kira ada di 160 ya, ada di posisi 160. Kemudian di posisi 154 teman-teman yang pengen ngantri ya, posisi untuk supportnya ada di 160, 154. Nah, kalau misalnya closingnya di bawah 154 mungkin bisa dipertimbangkan untuk bisa lepas sebagian atau mungkin lepas dulu ya.
Terus kemudian untuk area TP ya, area taking profitnya kemungkinannya mengarah ke 168 teman-teman, 168. Terus harga tertingginya dia yang hari ini ya 174. Nah ini kalau misalnya besok dia naik lagi bertahan di atas 174 sampai akhir closing market, mungkin bisa dipertimbangkan untuk swing lagi ke atas teman-teman ya. Untuk arah swingnya untuk pendek ya teman-teman, mungkin bisa diperhatikan di sini di area 193 sampai mungkin di 200. Nah ini kalau misalnya beli 200 kemungkinan bisa nutup gap juga yang ada di sini, gede-gede banget ya gapnya. Tapi untuk sementara kita perhatikan yang di sini dulu aja ya. Jadi yang pengen ngantri mungkin bisa dipertimbangkan di area 160 154. Batasi resiko ya, disiplin. Kalau misalnya dia ternyata closing di bawah 154, biasanya kurang bagus ya closingnya di situ. Oke, terus kemudian saham yang kedua masih saudaraan ya, ada MSKY ini teman-teman. Ini juga volatile banget hari ini. Nah ini mungkin juga bisa diperhatikan ya, juga lumayan gede ya. Di ini satu grup ceritanya naik semua. Ya resistennya hari ini di sini teman-teman ya, dan kecil beli. Oke, tapi nggak apa-apa karena volume juga lumayan. Mungkin besok masih ada volatilitas yang bisa kita manfaatkan ya. Cek untuk ini apa namanya, scalping atau day trading. Untuk yang ingin masuk ya, mungkin bisa dipertimbangkan untuk antri saja ya. Posisinya ada di area 93 teman-teman, ada di 93 94 teman-teman ya, di 94. Terus kemudian support kedua ada di 88. Nah ini teman-teman, jadi yang pengen ngantri silahkan bisa manfaatkan range ini ya. Jadi bisa dari 94 sampai ke 88. Kalau closing di bawah 88 kelihatan kurang bagus teman-teman, jadi mungkin bisa batasi resiko ya. Nah untuk area TP teman-teman bisa cek di sini ya. Untuk area TP nya kemungkinannya ini ke area tertingginya dia ya, area 104 nih, area 104 sampai 106 teman-teman ya di sini ya. Nah ini kalau closing di atas 106 kemungkinannya bagus ya, bisa untuk swing, kemungkinannya bisa mengarah ke 120 nih kalau misal bertahan di atas 106 ya. Jadi bertahan closing di situ, closing di 107 atau 108 itu kelihatannya menarik. Kalau misalnya seperti itu boleh, kelihatannya bisa mengarah ke 120-an, 123 di sini. Oke, terus kemudian itu sedikit ya dari pantauan hari ini. Terus kemudian ada saham ini teman-teman, ada saham Unilever ya. Nah, Unilever posisinya masih sideways teman-teman, tapi kelihatannya menarik ya karena hari ini hanya terbatas ya. Volume hari ini juga tipis ya teman-teman ya. Nah ini masih sideways ya teman-teman, jadi bisa dipantau dulu, barangkali tidak mau kelamaan untuk nungguinnya ya, bisa nunggu berikutnya aja di 2340 teman-teman ya. Jadi nanti kalau misalnya dia break kemungkinannya cakep ya, kemungkinannya cakep karena kemungkinannya bisa ke 2400 teman-teman ya, ke 2400 sampai ke sini 2500. Nah kalau bertahan di atas 2500 mungkin saja bisa nutup gap yang ada di sini teman-teman. Nah di sini. Nah ini silakan bisa dipantau karena posisinya dari downtrend sudah berubah menjadi sideways ya. Nah ini kalau misalnya dia break up kemungkinannya bisa cakep sih, karena masih dunia juga dia
masih oke ya, masih di jalur positif, dan ini mau di atas 0. Oke, terus kemudian saham yang kedua hampir sama pergerakannya, ada saham PGO ya. Ini juga masih sideways, teman-teman bisa cek di sini ya. Saham PGO itu masih sideways. Nah ini yang pengen apa namanya, pengen masuk biar tidak kelamaan, mending nunggu berikutnya aja 1185 teman-teman. Nah terus kemudian kalau besok naik terus kemudian bertahan di atas 1200, ini lebih cakep lagi teman-teman ya, di area 1200. Kalau misal dia bertahan di atas 1200, kemungkinannya bisa juga potensi ke 1300 teman-teman. Jadi balik ke area puncaknya dia. Wah ini berapa kali diuji nih, ini 1 2 3 ya, 4 5 diuji 5 kali, ya. Jadi kalau misalnya ini bertahan di atas 1200, kemungkinannya bisa mengarah ke 1300-an lagi. Nah ini silahkan bisa dipantau ya, ini bisa dipantau. Terus saham yang selanjutnya ada saham SMGR teman-teman. SMGR ini juga masih sideways ya. Nah kalau teman-teman perhatikan di sini, ini sidewaysnya panjang sekali nih. Nah, ini masih sideways juga. Ini juga menarik buat diperhatikan karena MACD-nya juga udah golden cross, udah di atas 0 ya. Cuman ya hari ini candlenya kelihatan menarik karena dia di gap up ya, dari posisi 3980 sampai ke 4050. Jadi dia punya hutang gap ya, hutang gap. Jadi dari sini langsung gap up ke sini dia. Nah biasanya besoknya akan di ini siapa ditutup ya. Jadi tapi buat teman-teman apa namanya, mungkin bisa dipantau dulu karena pergerakannya menarik ya. Kelihatannya ada potensi untuk breakout ya. Gitu. Gitu bisa cek ya posisinya. Dia udah kena di sini. Di sini juga udah kena. Gitu ya. Di sini naik. Nah kemungkinannya ujinya ke sini teman-teman ya, 180 ya, 180. Tapi karena dia punya hutang gap untuk hari ini, kemungkinannya bisa saja besok ketutup. Mending antri saja ya, mungkin antri saja posisinya di gap up-nya dia saat 3980 ya. Tapi untuk area ideal sebetulnya di posisi ini teman-teman. Untuk area ideal ya, area ideal tuh di 3930 sampai ke 38 ya, 3880. Nah untuk area idealnya kita nunggunya sebetulnya di 3930, 3880 kalau dikasih turun ya. Kalau nggak dikasih turun ya antriannya di 3980 teman-teman ya, 3980. Harapannya ya, harapannya dia bisa balik ke 4000-an ya, harusnya bisa breakout mungkin di 418. Nah, kalau bertahan di atas itu kemungkinannya menarik ya saham ini ya, karena sideways-nya banyak sekali nih, jadi sabar banget. Terus kalau kita lihat untuk broker summary-nya bisa cek di sini ya. Jadi ini pergerakan selama 3 bulan single fighter nih, ada yang ngumpulin YU ya, posisinya di 3985. Jadi kalau kita antri posisi dapat di 3980 kelihatannya ya, relatif lebih aman lah, karena di sini ada temennya nih ngumpulin banyak sekali ya, gitu teman-teman. Oke, terus saham yang selanjutnya bisa diperhatikan ya, ada saham ERA ya.
naik tinggi ya, naik tinggi. Untuk posisinya ya, posisinya dia masih uptrend teman-teman, masih uptrend, bisa cek di sini. Area TP, apa namanya, area TP-nya di 46 ya, 464 sampai di area ini. Kalau break 464 kelihatannya menarik ya kalau volume gede nih, mungkin aja nggak cuma nyampe 472, bisa aja ke 480 nih. Ini range-nya di sini ya teman-teman. Cuman posisinya karena hari ini naiknya cukup lumayan signifikan, mending bisa antri aja. Untuk posisi antri kelihatannya menarik buat kita antri di 450 ya, 450 sampai ke sini teman-teman. 442 ya, 442 nih. 444 sorry. Jadi antri di 450 ya sampai ke 444. Nah, kalau misalnya dia closing di bawah 444 berarti kurang menarik sih. Nah, ini maksudnya juga mulai ke arah yang positif ya, ke atas. Ini untuk saham ERA ya. Ini menarik buat diperhatikan. Kalau kita lihat untuk transaksinya asing sudah bisa bagus ya. Nah, hari ini asing juga masuk gede. Ini pergerakan dari Februari. Oke, itu untuk saham ERA teman-teman. Kalau kita lihat untuk yang lebih panjang, kalau kita lihat polanya ERA ini, misalnya weekly ya, weekly ini juga menarik walaupun masih di bawah MA 200 nya ya, dia sudah mulai record ya, keren. Kalau kita lihat monthly-nya juga menarik. Nah, ini menarik, bagus ya, masih dulu juga udah golden cross. Cuman ya itu tetap sabar karena kita pakai chartnya ini monthly sama weekly ya. Untuk daily-nya sebetulnya udah mau mulai, tinggal ini aja apa namanya, posisinya dia besok breakout apa enggak. Kalau misalnya breakout terus kemudian bertahan ya di atas 464 kelihatannya cakep sekali gitu. Oke, mungkin itu saja teman-teman yang bisa saya share untuk review market pada hari ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video kita selanjutnya.